Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter akan full tim saat menjamu Bianconeri di Giuseppe Meazza. Simone Inzaghi akan memiliki kekuatan para pemainnya. Stefano Sensi telah bugar, sementara Hakan Çalhanoğlu yang sempat tak bugar sudah kembali dalam kondisi terbaiknya. Pelatih akan memutuskan antara dirinya atau Arturo Vidal yang akan menemani Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic di lini tengah. Sementara itu, Alessandro Bastoni dan Matteo Darmian akan kembali menjadi pemain pertama yang bermain, menggantikan Federico Di Marco dan Denzel Dumfries yang telah bermain tengah pekan lalu melawan Sheriff Tiraspol. Inter memang tidak didukung tren bagus saat menjamu Juventus. Inter tak pernah menang 2 kali beruntun di kandang melawan si Nyonya Tua. Terakhir kali Inter menang 2 kali beruntun di kandang adalah saat masih dilatih Jose Mourinho di tahun 2010. Sejak menang 2-0 pada Januari silam, Inter Milan dipecundangi Juve 1-2 dan seri 0-0 di laga Coppa Italia sebelum kalah tipis 2-3 di Turin pada lanjutan Liga Italia. Laga niscaya semakin tricky bagi Inter lantaran Juventus sedang on fire usai meraup 7 kemenangan beruntun. Dzeko berpendapat laga Inter versus Juventus tidak akan memengaruhi persaingan Scudetto. Untuk menang, Inter mesti bisa mematahkan serangan balik Juventus dan bertahan dengan rapat. Anda tidak memenangi titel juara di Oktober atau November. Inter dan Juventus tahu persis soal ini. Tapi bagaimanapun, kalau Anda kehilangan banyak poin sekarang, akan sulit untuk mengejar poin-poin yang hilang, kata Dzeko kepada La Gazzetta dello Sport. Meski akan menjadi ujung tombak Inter Milan, Edin Dzeko loyo di hadapan Juve usai hanya membuat 2 gol dalam 10 pertemuan. Namun, Dzeko rela rekornya itu bertambah buruk asalkan Inter menang. Pada hari Minggu, aku santai saja jika tidak mencetak gol. Aku ingin sekali menang meskipun tidak mencetak gol, cetus Dzeko jelang Inter Milan versus Juventus. Denzel Dumfries telah menegaskan bahwa ia tidak merasa tertekan karena terus digadang-gadang sebagai pengganti yang sepadan Achraf Hakimi yang telah cabut ke PSG. Saya tidak merasa tertekan, saya percaya pada diri saya dan usaha saya setiap hari. Ini adalah momen saya, ujar Dumfries saat diwawancarai oleh Sport Mediaset. Hakimi telah menjalani musim yang luar biasa bersama Inter. Dia melakukannya dengan sangat baik, tetapi sekarang adalah giliran saya. Dua hari lalu terlihat bahwa Vincenzo Pisacane terlihat di Inter HQ. Tersiar kabar sejak musim panas lalu, BP Marotta siap mengambil kesempatan untuk mendapatkan Lorenzo Insigne secara gratis Juni tahun depan. Jurnalis Nicolo Schira dalam laporannya mengatakan bahwa benar Inter menginginkan Lorenzo Insigne. Permintaan si pemain adalah kontrak 4 tahun dengan gaji 6 juta euro per musim, ditambah bonus yang bisa mencapai angka 7 juta euro per musim. Permintaan ini tentu tengah dikaji Inter dan sejauh ini dianggap terlalu berat karena selain usia si pemain yang sudah tak muda lagi, juga karena ia butuh adaptasi dalam 3-5-2 Inzaghi. Napoli juga tak menyerah meyakinkan si pemain bertahan dan terus mengerjakan pembaruan. Forward2 melaporkan bahwa nama Alexis Sanchez masuk ke dalam rencana ambisius Everton di jendela transfer Januari mendatang dan siap menjadikan striker mereka Cenk Tosun sebagai alat barter untuk mendatangkan pemain Chili tersebut. Everton berusaha menyingkirkan penyerang tengah Turki Cenk Tosun yang telah gagal tampil impresif di Goodison Park setelah kedatangannya pada 2018.
Bos The Toffees, Rafa Benitez dan manajemen klub dikatakan sedang mempertimbangkan proposal ke Inter untuk merekrut bintang Chili tersebut di tengah kekhawatiran kondisi dua penyerang mereka yang diterpa cedera, yakni Dominic Calvert-Lewin dan Richarlison. Everton siap menawarkan kesepakatan pertukaran dengan Inter yang melibatkan Tosun dan Sanchez. Namun belum jelas apakah pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi tertarik pada Tosun. Sanchez sendiri sudah tidak betah lagi di Inter karena sejauh musim ini ia kesulitan mendapat menit bermain dan siap hengkang dalam waktu dekat. Sementara itu, Inter bakal meminjamkan striker muda mereka Martin Satriano pada jendela transfer Januari karena ia tidak mendapat banyak kesempatan bermain di tim utama sejauh musim ini. Pemain muda Uruguay tersebut gagal bersaing Edin Dzeko yang tampil impresif di awal musim ini. Selain itu, kondisi Alexis Sanchez yang semakin membaik membuat sang pemain sangat sulit mendapatkan menit bermain. Sejauh musim ini, Satriano baru tampil 2 kali, yakni saat melawan Genoa di pekan ke-1 dengan durasi bermain selama 13 menit dan hanya dimainkan selama 1 menit saat melawan Atalanta di pekan ke-6. Ada pendekatan serius dari Cagliari di akhir jendela transfer musim panas kemarin, tetapi upaya itu ditolak oleh Inter. Namun sekarang Inter tampaknya sangat mungkin melepas pemain muda Uruguay tersebut karena mereka berencana merekrut penyerang baru pada Januari. Tiket untuk laga Inter versus Juventus di Giuseppe Meazza telah terjual habis. Untuk pertama kalinya pasca pengosongan stadion karena pandemi, San Siro akan menjamu 56.000 penggemar yang diizinkan memasuki stadion dan itu adalah 75% dari kapasitas stadion. Seperti yang diungkapkan Gazzetta dello Sport, Inter mencatatkan rekor penjualan tiket dalam sejarah Serie A. Mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 6,6 juta euro secara kotor laga kali ini yang akan masuk ke dalam pundi-pundi keuangan Inter. CEO Inter BP Marotta meyakini bahwa motif Romelu Lukaku meninggalkan klub untuk bergabung kembali dengan Chelsea adalah demi menggandakan gajinya. Marotta menggantinya dengan striker Roma Edin Dzeko yang terbukti menjadi pewaris yang lebih dari cukup. Dzeko sudah mencetak 7 gol dan 3 assist dalam 11 laga sejauh musim ini di semua kompetisi bersama Inter. Dan Marotta yakin ini adalah operasi bisnis yang menguntungkan bagi klub. Sedangkan Lukaku mengalami nasib sial di Chelsea, di mana ia gagal mencetak gol dalam 7 penampilan terakhir sebelum akhirnya mengalami cedera pergelangan kaki. Lukaku awalnya secara terbuka menyatakan tekadnya untuk tetap bersama Inter, namun pada akhirnya secara mengejutkan memutuskan pindah ke Stamford Bridge pada bulan Agustus dengan harga 115 juta euro. Lukaku dijual seharga 115 juta euro dan kami merekrut Dzeko secara gratis. Namun di lapangan, perbedaannya tidak jauh berbeda, ujar Marotta saat diwawancarai oleh Corriere della Sera. Lukaku memutuskan pindah demi meningkatkan gajinya hingga 2 kali lipat, sebuah angka yang mustahil di Italia. Sekarang, kami tak akan bisa melakukan investasi penting. Kami perlu melakukan investasi yang lebih murah dan spesifik.